Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Samwes di kanal Parekraf Indonesia. Kanal Parekraf Indonesia adalah sebuah kanal yang akan membahas visi, misi, ide, gagasan, dan pemikiran dari siapa saja untuk pengembangan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Kali ini kita kedatangan sosok seorang tokoh perempuan tangguh, namanya Ibu Dewi Irvani. Beliau sebagai Ketua IWAPI ya Ibu ya, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Wah keren kan di Kabupaten Malang. Baik, kita sapa beliau. Ibu, Assalamualaikum. Salam. Sehat-sehat Ibu Dewi? Alhamdulillah sehat. Siap. Ibu, kita kepingin tahu IWAPI itu apa Ibu? Ikatan Wanita Pengusaha, begitu ya. Monggo Ibu dijelaskan Ibu. IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, organisasi wanita pengusaha tertua di Indonesia. Tertua? Iya, tertua di Indonesia yang mendirikan dulu iya. Dewi Motik Pramono itu. Ibu Dewi Motik, Ya. oh ya ya. Usianya sudah 48 tahun, ya. Sudah 48 tahun, sudah matang sebenarnya. Iya. Hanya kalau di Kabupaten Malang, ini baru bulan ke-7 ya kita berdiri. Saya sebagai ketuanya ditunjuk. Ya alhamdulillah karena Kabupaten Malang memang wilayah kerja kami sangat luas ya, 33 kecamatan. Iya betul. Kemudian juga dari hampir 90% anggota kami itu adalah anggota yang masih perlu dibina, masih perlu difasilitasi dan dibantu dari berbagai pihak agar mereka bisa naik kelas, yang tadinya usaha rumahan biasa agar bisa bersaing di pasaran, baik pasaran lokal, domestik maupun internasional. Karena ini sudah ada beberapa agenda yang sudah siap menampung produk kami. Kita sedang upgrade untuk produknya, baik dari kualitas maupun kuantitas agar bisa diterima. Terutama ini yang sedang kita garap ini. Dan sudah permintaan kepada kami adalah Malaysia dan Bahrain. Ya, ini sedang kita garap. Bismillah pelan-pelan. Bismillah ya. Jadi kan selama ini memang identik itu nyuwun sewu, perempuan itu kan hanya ya wis di dapur begitu Ibu ya. Tapi ini ada IWAPI ya Ibu ya, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, dan ini organisasi pengusaha begitu ya. Ya wanita pengusaha tertua gitu Ibu ya. Tertua ya. Yang berbadan hukum dan sudah punya ADRT yang sudah baku gitu. Jadi siap. Dari mulai pusat sampai ke cabang-cabang itu lebih dari 400 cabang yang ada di Indonesia. Ya luar biasa. Memang di masa pandemi kemarin itu Ibu Sri Mulyani itu berseloroh bahwa yang paling tangguh itu bukan bapak-bapak, ternyata ibu-ibu. Karena terkait dengan mental itu Mas. Oh, dengan mental Ibu ya? Lelaki itu mentalnya lebih kuat loh, kok perempuan mentalnya lebih kuat gimana Ibu? Nah ini dari menurut penelitian dan juga memang fenomenanya seperti itu. Memang perempuan yang identik dengan makhluk perasa ya. Betul. Memang lebih mudah stres. Betul. Tapi ketika sudah stres, dia lebih cepat move on. Nah, laki-laki memang dibanding dengan wanita, tingkat angka stresnya sebenarnya jauh lebih tinggi daripada perempuan. Yang bisa dilihat di pinggir-pinggir jalan kalau lebih banyak paling banyak stres laki-laki. Karena laki-laki memang baru tahu ini para laki-laki ini ya. Panjang usia stresnya dan agak kesulitan untuk move on karena banyak hal yang ada di dalam pribadi laki-laki, termasuk ego maskulinitas seperti itu yang menghalangi dia untuk kesulitan untuk move on. Betul. Kalau perempuan karena justru kelembutan hatinya, justru dari perasanya itu dia berusaha untuk tegar, struggle karena banyak orang yang harus dia bahagiakan gitu. Jadinya itu yang membuat dia terutama anak dan suami. Jadi sebenarnya tidak lepas dari kodrat dia sebagai istri dan ibu. Itu yang membuat akhirnya seperti dipaksa oleh keadaan untuk dia kuat, untuk dia jadi tangguh tangguh. Bahkan setelah pandemi ini malah lebih banyak terlahirkan wanita-wanita yang lebih tangguh dari sebelumnya. Betul Ibu. Ini menarik teman-teman. Sekali lagi ini menarik bagaimana aspek seorang wanita pengusaha ternyata
daya pengaruhnya itu yang paling utama adalah mental, Ibu ya, bukan modal ya. Iya, Karena selama ini kan nyun sewu kalau di UMKM itu kan sering kali ada bantuan modal atau apa, tidak pernah menyentuh faktor mental. Nggak pernah, karena modal terbesar adalah sebenarnya diri sendiri. Modal terbesar diri sendiri, kuat yang itu ada modal. di dalam diri kita. Siap. Karena bantuan berupa finansial, pembinaan itu kan yang ada di luar dirinya. Betul. Yang ada di luar dirinya, kalau yang di dalam belum beres, segala sesuatu yang luar udah masuk ke dalam, akhirnya hancur lagi. Iya, dikasih modal seberapapun, hancur Ibu ya. Lah, IWAPI itu apa sampai menyentuh sektor mental itu, Ibu? Justru karena kebetulan saya sebagai ketuanya dan kebetulan saya sebagai profesional hipnoterapis Islami. Dan juga saya setiap harinya menangani orang-orang yang punya gangguan mental, gangguan kepribadian, gangguan psikologis. Nah, saya sebagai ketua harus lebih bertanggung jawab nih kepada anggota saya, dan juga saya pembina UMKM Malang Raya juga. Ya, saya lebih concern untuk di mentalnya, karena bagaimanapun mental itu basic ya. Kalau orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang memulai langkahnya dengan mental yang sehat, yang sudah beres dengan dirinya sendiri. Siap, itu kuat itu. Kalau sudah beres dengan dirinya sendiri, apapun yang dia jalani, insya Allah akan lebih mudah untuk dilalui. Itu beres dengan dirinya sendiri, sehat mentalnya di dalam, apapun bisa dilalui. Luar biasa Ibu ya. Ibu, terus kemudian selain kesehatan mental, apalagi yang di IWAPI ini kemudian diajarkan begitu Ibu? Ini kita banyak dari pusat terutama ya, karena mungkin IWAPI itu organisasi yang lebih dipercaya ya, karena mungkin lebih tuanya itu dibanding dengan organisasi yang lain ya, lebih dan lebih dipercaya. Akhirnya insya Allah banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh anggota IWAPI. Nah, akhirnya juga saya terutama di DPC Kabupaten Malang membuat sebuah strategi untuk kesehatan mental anggota saya. Jadi yang berhak mendapat fasilitas itu sudah melalui tahapan kesehatan mental dulu. Agar nanti bantuan. Itu bedanya di sana. Bedanya di situ. Tidak hanya sekedar nyun sewu loh ya, layak dibantu, mungkin miskin secara finansial, tapi juga harus lulus secara mental. Lulus secara mental, dan lulusnya dalam arti bukan berarti yang sudah sehat kemudian baru dibantu, tidak. Justru yang mereka sedang dalam kondisi mentalnya terpuruk, sedang dalam menghadapi masalah kehidupan, itu dibantu diselesaikan dulu, terutama oleh saya ketuanya, karena saya kan ahlinya di situ. Jadi saya lebih mendahulukan anggota saya dulu gitu loh. Jadi maksudnya lulus itu bukan lulus di tes dulu, bukan. Tapi ketika dia memang kita lihat di keluarganya memang butuh bantuan, dan biasanya memang luka-luka batin atau mental yang belum beres itu juga berasal dari turunan pengasuhan yang salah dari atasnya juga. Makanya kadang-kadang saya seringkali memberi terapi kepada seluruh keluarganya agar keluarganya sehat secara mental, karena kalau yang satu sehat yang lain toksik, tetap nanti akan memberi racun kepada yang sudah sehat ini. Support system itu harus lebih kuat ya. Seperti saya menangani orang yang sedang dalam kondisi depresi gitu ya. Sebelum saya tangani pasien depresinya, saya edukasi dulu keluarganya. Nah, agar mereka tahu bagaimana membersamai. Karena kadang-kadang seringkali begini, orang yang depresi sudah mulai ada perbaikan ya, mulai lebih baik, tapi keluarga tidak mendukung, akhirnya diperberat lagi oleh keluarganya sendiri. Seringkali begitu. Ini sangat dalam loh ya, artinya selama ini bantuan pemerintah itu hanya memperhitungkan faktor kemiskinan ekonomi, tapi tidak kemudian ini juga menjawab sekaligus kenapa ketika bantuan ekonomi itu diberikan dan tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah, ya. Karena seringkali mereka yang notabene dikatakan miskin gitu ya, yang belum sejahtera ekonomi, sebenarnya berasal dari belum sejahteranya mental. Kalau sejahtera mental, dia akan bisa berlari untuk mengejar ketertinggalan ekonominya. Berarti akar masalahnya itu bukan kemiskinan. Bukan. Kemiskinan itu adalah sebuah sikap mental.
Sikap mental, kalau dia sikap mentalnya keberlimpahan walaupun kondisinya sedang diuji secara ekonomi, tapi dia tetap struggle untuk menyiapkan dirinya ketika ada peluang. Kadang-kadang kan peluang ada tapi kita tidak siap, nggak bisa diambil. Ya, tapi kalau peluang ada, mentalnya kuat, semakin banyak kelihatan peluang, langsung ambil, dia bisa lari kenceng. Iya, Ya. ini yang perlu warga Indonesia ketahui bahwa sebenarnya akar permasalahan pengentasan kemiskinan itu bukan kemiskinan itu sendiri, tetapi mentalnya itu ya. Jadi, oke, setelah ini kita akan bahas tentang kesehatan mental Ibu ya. Ini kita luar biasa dari wanita pengusaha. Ternyata ini kita nemukan akar masalah nih, mental gitu. Nah, kita akan mengupas dan kebetulan Ibu ini praktisi tokoh di kesehatan mental. Oke. Kita tutup dulu, segera kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Dewi Irfani, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Malang, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga dengan kesungguhan kita menjalankan puasa di tahun ini akan membuat perubahan mental yang signifikan untuk kedepannya, menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Samwes dan Ibu Dewi Irfani. Biasanya orang-orang manggil saya Bunda Dewi. Bunda Dewi, oke, kita panggil Bunda Dewi Irfani. Ternyata beliau ini selain sebagai Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, beliau menjadi Dewan Pembina mental spiritual UMKM. Seperti yang tadi beliau sampaikan, bahwa ternyata bantuan-bantuan finansial kepada UMKM itu seringkali malah tidak menyelesaikan persoalan. Kenapa? Karena kesehatan mental dan spiritualnya yang tidak tertangani akar persoalannya seperti itu. Nah, sekarang akan kita bahas. Ibu, yang dimaksud kesehatan mental untuk UMKM itu seperti apa, Ibu? Ibu kan sebagai Dewan Pembina juga ya untuk kesehatan mental spiritual UMKM di Malang Raya, Ibu ya? Iya, jadi kalau mental itu ya, kalau kita bicara mental sebenarnya adalah pola berpikir. Pola berpikir. Iya, pola berpikir atau mindset, ya. Pada akhirnya nanti kan pikiran itu membawa perasaan. Betul, Nah, jadi iya. akhirnya kalau pikiran itu berawal dari semuanya. Kalau pikiran sudah sehat, sudah positif, perasaannya pun ikut terselamatkan lebih positif juga. Karena perasaan itu kan adanya di bawah sadar. Pikiran itu bisa bawah sadar, bisa sadar. Nah, ketika sebuah peristiwa yang dia alami, ya, membuat dia keterlibatan perasaannya dalam, langsung masuk ke bawah sadar menjadi sebuah program. Nah, itu yang pada akhirnya menjadi penjara atau bahkan menjadi apa ya? Blocking ya. Harusnya ada peluang-peluang dia bisa ambil. Dia tahu itu harus diambil. Tapi ketika dia lari seperti ada yang menahan dari belakang. Nah, itu blocking gitu. Nah, itu berasal dari trauma masa lalu, bisa dari luka pengasuhan atau luka yang berasal dari lingkungan misalnya gitu, yang membuat contoh dia sering mendapatkan bullying misalnya gitu ya, dia bodoh lah, dia malas, dia jelek dan sebagainya. Ketika diterima kata-kata itu dengan keterlibatan perasaannya dalam, itu langsung gerbang bawah sadarnya terbuka, langsung masuk bahwa oh, aku ini jelek, aku ini bodoh, aku ini tidak berbakat apapun. Dan melepaskannya sulit itu. Ya, melepaskannya harus masuk juga ke area mental, ke area bawah sadar juga, karena itu titiknya ada di bawah sadar. Ya, kalau hanya komunikasi biasa seperti ini kadang-kadang tidak efektif, karena bukan di situ masalahnya. Komunikasinya harus lebih dalam. Lebih ke komunikasi area bawah sadar. Ya, dikomunikasikan di situ. Apa yang menjadi akar masalahnya, dilakukan pendalaman, kemudian yang terinstal tanpa disengaja itu kita cabut, kemudian melakukan penginstalan ulang atau reprogramming. Akhirnya program yang merugikan, yang buruk itu dicabut, ditanamkan program yang baru, akhirnya dia bisa berlari dengan program yang baru, bahkan dia bisa reborn, menjadi diri pribadi yang baru gitu ya. Kadang-kadang dia lupa kalau dulu pernah pesimis, kalau dulu pernah punya perasaan tidak berbakat berdagang misalnya kayak gitu.
Karena dia sekarang sudah digerakkan oleh kekuatan bawah sadar yang 9 kali Siap. lipat lebih kuat Oke. daripada kekuatan Iya. sadar gitu loh. Siap, Jadi kalau siap. misalnya dinasihatin, "Boyo jangan males," yang itu nggak bisa. Nggak Iya, bisa. karena itu adanya di dalam bawah sadar. Betul, Iya, betul. harus Dan komunikasi harus dalam. penyakit mental ini menular Ibu ya? Menular. Bagaimana itu Ibu? Kan Menularnya nggak kelihatan penyakitnya itu, maksudnya ya kalau di ya. fisik ya, Oh kalau ada iya. luka kan kelihatan Iya, ya, iya. bisa diobatin. Nah, kadang-kadang kalau di mental itu kenapa tidak terasa, kenapa tidak disadari karena di dalam, tidak Iya. kelihatan oleh mata fisik, Oke. ya. Nah, itu harus diobati. Kenapa menular tadi ya pertanyaannya Iya. ya? Kenapa menular? Karena misalnya orang tua yang melahirkan anak Betul. setiap hari melihat pola dari orang tua, bagaimana Oke. pola berbicara. Oh, Kalau ya. seandainya orang tua yang setiap hari mengeluarkan kata-kata berupa keluhan itu kan energinya sangat rendah. Betul. Nah, dan sifatnya force atau melemahkan. Iya. Nah, setiap hari padahal apa namanya, energi yang lemah Betul. tadi namanya setiap energi itu kan punya getaran dan ada vibrasi yang Betul. memancarkan kepada anaknya. Betul. Bayangkan setiap hari anak ini mendapatkan pancaran energi yang sangat force, yang sangat melemahkan. Maka akhirnya setiap hari anak semakin lemah. Itulah kenapa Itu menular. yang kenapa menularkan, dia menangkap polanya, kemudian dia melakukan pola yang sama karena yang setiap hari dia dapatkan terbawa sampai insight-nya dewasa. dari yang Iya. bagaimanapun orang di sekitarnya, lingkungan, misalnya guru gitu ya, guru berapa jam setiap hari ketemu, tapi orang tua Iya. berjam-jam dari bangun sampai tidur kembali. Iya, Kalau iya, makanya iya. kalau saya ada masalah mental di anak-anak, Ya. yang saya bereskan orang tuanya dulu. Oke. Karena seringkali kalau anak dibereskan misalnya anak kecanduan katakanlah Betul. gitu ya, kecanduan gadget dan Iya. sebagainya. Saya cek dulu bagaimana pola pengasuhan orang tuanya yang membuat dia begitu. Betul, betul. Karena anak ini kalau disembuhkan dia sudah nggak mau lagi melihat gadget, tapi orang tuanya membiarkan dan bahkan memfasilitasi lagi, ya jadi kecanduan lagi. Jadi akhirnya terapinya tidak efektif. Contohnya seperti itu. Betul, betul. Jadi kalau misalnya saya ke anggota saya gitu ya, saya cek dulu, saya komunikasi dulu dengan anggota saya apa yang membuat dia belum bergerak, baru melangkah, itu sudah kayaknya bunda saya nggak ngambil itu, kayaknya nggak bisa saya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu harus jeli kita menangkap, oh ini pasti ada luka batin gitu. Pasti ada luka batin, harus PR saya harus mengobati dulu. Siap. Sebelum orang ini mendapat bantuan atau pembinaan dulu. Karena bantuan, pembinaan sebesar apapun, ketika mentalnya belum beres, dia menganggap itu bukan apa-apa. Itu bukan bantuan dan itu bukan sesuatu yang berharga yang harus dia perjuangkan, bukan. Karena apa? Dirinya sendiri pun yang sebenarnya aset yang paling berharga belum bisa dia perjuangkan, apalagi yang dari luar gitu. Nah, seperti itu. Teman-teman sobat Parekraf Indonesia, saya kira kita menemukan ilmu dasar dari pengembangan Parekraf Indonesia terkait dengan daya mental tadi. Daya mental tadi ada bisa meningkatkan daya kreativitas juga, daya pola pikir kan gitu ya, daya inisiatif tadi ya Bu, ketika dia mental block mau ngambil ternyata enggak inisiatif karena daya kreativitas itu kan juga butuh inisiatif kan gitu Ibu ya. Ternyata pengaruhnya sangat besar Ibu ya. Betul, bahkan bakat ya yang jelas bakat yang sudah Allah kasih merupakan kelebihan buat dia. Dia tidak bisa kembangkan karena dia sendiri tidak percaya dengan dirinya bahwa bakat ini bisa benar-benar menjadi suatu lompatan-lompatan yang luar biasa. Bagaimana orang lain bisa percaya pada dia, dirinya sendiri pun tidak percaya pada dirinya. Nah, itu energi gitu loh. Ketika dia sudah percaya diri, energinya menularkan, bahkan makanya orang lain akan berbuat seperti bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri gitu loh. Kalau dirinya sendiri sudah sangat percaya diri gitu ya. Kalaupun sekarang belum bisa, tapi saya bisa belajar gitu loh. Ada ahlinya gitu. Saya akan bisa mengalami lompatan-lompatan, ya bismillah aja. Pokoknya saya temui ahlinya, datang kepada orang yang memang ilmunya kompeten, kemudian saya belajar, namanya saya bakat, pasti saya akan lebih cepat belajar. Nah, akan seperti itu. Jadi hanya tantangan, malah menurut dia itu sesuatu yang challenge buat dia. Itu yang untuk yang mentalnya sehat. Kalau tantangan untuk yang mentalnya sakit, membuat dia kemudian mengalami
complicated malah gitu. Siap, siap. Bagaimana nanti anak saya aduh kalau saya nggak bisa usaha gimana, anak saya Iya, sekolah gimana, terus semakin besar betul, seperti bola betul. salju. Iya, iya, betul. Bahkan seperti benang khusus sehingga di sini penuh. Kadang-kadang Iya, orang yang seperti itu hanya butuh mengurai benang kusut itu betul, tadi dan betul. butuh ahlinya yang Iya, bisa membantu mengurai benang luar kusut biasa. itu ketika sudah terurai kadang-kadang dan seringkali solusinya berasal dari dirinya sendiri. Aduh, Seringkali begitu. daging semua ini Karena teman-teman Parekraf, daging semua ini dari Bunda Dewi ini, karena luar dirinya yang paling biasa. tahu tentang dirinya. Iya, karena kita yang Iya, paling paling tahu tahu, tentang orang lain dirinya. bukan Iya, dirinya, yang bersama-sama dengan iya, dirinya iya. itu dari bangun sampai tidur rumah adalah dirinya sendiri gitu Betul, loh. itu luar biasa banyak kata-kata mutiara. Bagaimana kamu bisa dipercaya orang lain kalau kamu nggak percaya sama dirimu sendiri kan begitu ya. Dan semuanya solusinya ada di dalam diri kita sendiri Iya, Bu ya. Luar biasa pengembangannya ini. Sekali lagi teman-teman ini basic fundamental untuk pengembangan daya kreatif gitu ya. iya, Mental Ibu ya, sekali iya. lagi mental. Nah, Ibu ada saran nggak buat teman-teman untuk menjaga kesehatan mental atau mendeteksi kalau kemudian oh sebenarnya aku ini punya gap atau punya gangguan begitu ya atau Iya, punya sakit mental mhm. itu ada tips nggak buat teman-teman Parekraf ini, Iya Bu? mungkin tipsnya begini, kita harus yakin bahwa kita manusia yang dilahirkan oleh Allah itu pasti punya kelebihan. Kita nggak usah nengok kekurangan kita, karena semua orang juga punya kekurangan, tapi kita lebih fokus kepada kelebihan kita. Kemudian kita dilahirkan dengan punya sifat fitrah, Oke, yaitu optimis, yakin karena apa? Karena kita punya Tuhan yang menciptakan kita, siap. yang sudah menyiapkan kita Oke, lahir di zaman ini iya, yang pas dengan kondisi kita iya, gitu ya. Kalau seandainya kita merasa masalah ini lebih besar dari kemampuan kita sendiri, iya. itu sudah jelas-jelas ada masalah mental. Karena Oke, itu bukan dirinya satu sendiri, indikasi ya, dia bukan dirinya yang asli, itu seperti itu. indikasi Bu Kalau ya, dirinya yang asli, selalu ada apapun direspon dengan optimis, iya, dengan penuh keyakinan, direspon dengan ya, dan optimis paling ya. tidak minimal ada niat untuk mencoba. Ya, Oke, siap. kalau sudah tidak ada niat untuk mencoba sama sekali, itu mentalnya sudah sakit itu, ya. Siap, direspon dengan positif, diyakini pasti bisa, Pasti bisa, minimal yang terakhir harus dicoba dulu. harus dicoba, jadi Iya, ada inisiatif mencoba. iya, Jadi salah satu kalau teman-teman punya ide gagasan kreatif kalau nggak mau nyoba berarti jangan-jangan ada hal mental, gap mental gitu Ibu iya. ya? Karena dari dicoba itu kemudian kita mengevaluasi kan, Oke, setelah dicoba ya ya. kemudian dievaluasi, oh di sini kurangnya, di sini kurangnya. Kalau seandainya kita merasa tidak bisa berlari, kita nanti evaluasi kembali, apa mungkin ini tidak pas dengan Ya, bidang betul. atau passion kita? Ya, Karena kalau cirinya passion itu ya beda, kalau passion itu ada kekuatannya ada di atas bakat. siap, Seperti siap. contohnya saya gitu ya. Nah, jadi kalau orang yang passion, dia pada saat mengerjakan sesuatu, dia Ya, merasanya tidak sedang bekerja, tapi siap. merasanya sedang bersenang-senang. Ya, Bersenang-senang, itu. iya, Misalnya oke. saya menghadapi pasien yang ribuan, Iya, ya saya happy gitu loh. happy. Happy Karena sedang kenapa? bersenang-senang. Iya, kayaknya saya merasanya sedang bersenang-senang. Oke, Bunda Nah, Dewi, iya. terima kasih untuk kesehatan mental ini ya. Selanjutnya di Sama-sama. sesi ketiga kita akan membahas tentang hubungan dari IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, kesehatan mental sekaligus pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Timur, Ibu. Iya. Kita sambung lagi setelah sesi berikut ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Dewi Irvani, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Malang, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga dengan kesungguhan kita menjalankan puasa di tahun ini akan membuat perubahan mental yang signifikan untuk kedepannya, menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Samwes di kanal Parekraf Indonesia bersama Bunda Dewi Irvani yang sangat luar biasa teman-teman, isinya daging semua tadi ya, sesi 1, sesi 2, bahwa ternyata seringkali persoalannya atau problemnya itu ada di diri kita masing-masing, mental. Kita selama ini sering menyalahkan keadaan, menyalahkan hal-hal yang di luar kita. Ternyata problemnya adalah mental dan mental itu ada di dalam diri kita masing-masing. Tadi banyak quote-quote yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bunda
Bunda Dewi gitu ya. Nanti sekarang ini di sesi terakhir ini kita akan bahas apa hubungannya kesehatan mental ya, kesehatan mental dari sisi mencetak kader-kader para pelaku ekonomi kreatif dan pengusaha yang hebat untuk Indonesia begitu. Bunda Dewi, ini kan Indonesia dalam rangka menuju 100 tahun di 2045 itu kan tentunya kita perlu menyiapkan kader-kader pengusaha, kader-kader pelaku ekonomi kreatif gitu ya. Dan ternyata memang yang paling dasar adalah menyiapkan mental dulu gitu lah. Itu sebaiknya dimulai dari mana Bunda untuk menyiapkan kader-kader baru bagi bangsa Indonesia ini Bunda? Jadi kalau bicara kader berarti bicara SDM ya. Bicara SDM, betul. Kalau bicara SDM itu, jadi kalau misalnya kita mau muluk-muluk penciptakan, saya bisa bilang muluk-muluk karena konteks saya sebagai terapis ya, mohon maaf. Masyarakat atau negara yang nantinya akan struggle gitu ya, akan kuat itu tercipta dari masyarakatnya yang kuat. Betul. Masyarakat yang kuat tercipta dari keluarga-keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat tercipta dari pribadi-pribadi yang kuat. Jadi sebelum kita bicara negara, yang paling dasar dulu yaitu pribadi yang ada di dalam keluarga. Contohnya misalnya kalau sudah masuk ke dunia kerja di mana di situ ada kerja tim. Ketika ada di dalam kerja tim, nanti akan terlihat siapa orang yang tidak bisa kerja di tim. Nah, biasanya orang-orang yang tidak bisa kerja di tim, biasanya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena orang yang sudah bisa selesai dengan dirinya sendiri, dia akan bisa nyaman, siap berbeda dengan siapapun, enjoy dengan hal yang tidak sama dengan dirinya karena itu sesuatu yang sangat biasa gitu. Justru bahkan itu kalau di Islam dikatakan rahmat atau itu sebenarnya adalah artinya potensi. Kerja itu bukan beban tapi bersenang-senang Bunda ya. Itu adalah potensi untuk sinergi. Semakin sinergi semakin kuat karena kita bersama-sama di dalam kekuatan-kekuatan yang berbeda kita kombinasikan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi nanti ketika sudah masuk dunia kerja atau dunia misalnya di kreatif gitu ya, nanti akan terlihat siapa yang paling sering mengalami gesekan dengan temannya, dan paling enjoy itu tadi siapa yang paling enjoy, dan siapa yang paling bisa mindful dalam arti ketika contohnya saya duduk di sini ya, segala sesuatu yang di luar ini saya lepas dulu atribut saya sebagai apapun di luar sana saya lepas dulu, saya fokus di sini. Kalau sudah di rumah, saya sebagai ibu dari keempat anak saya, berarti saya fokus dan mindful. Itu namanya mindful. Hadir utuh di situ sebagai ibu. Ya, ketika bersama dengan suami, hadir utuh sebagai istri, lepas semua atribut sebagai ketua IPA dan sebagainya. Akhirnya di setiap momen itu kita bisa potensial, bisa optimal dan fungsi kita tidak akan bisa terlepas dari walaupun kita ada di beberapa, saya kan itu ada di beberapa ini ya, sebagai ketua ini. Ketika ada di saya sebagai di RUT CV misalnya di Jagat Utama, yang lainnya saya lepas, saya duduk di situ sebagai di RUT CV. Jadi akhirnya bisa fokus di situ. Gitu Bu, dengan banyak jabatannya Bunda Dewi terus kemudian nah itu memang butuh keterampilan karena bahagia itu kalau menurut saya bahagia itu adalah identik dengan keterampilan dalam mengelola pikiran dan dalam mengelola perasaan. Kalau orang sudah terampil di situ pasti dia akan bisa insya Allah akan bisa optimal dan akan efektif untuk menangani apapun karena fokus dan dia tuh sadar gitu bahwa aku tuh di mana, aku tuh siapa, di sini sebagai apa. Maka lepas semuanya, fokus di sini dan lakukan apa yang kita bisa manfaatkan diri kita di sini. Karena kadang-kadang masalah keluarga dibawa ke kerjaan gitu Bu ya. Kalau untuk orang-orang yang sudah berniat ingin menjadikan sisa hidupnya bermanfaat, pasti akan banyak sekali peluang untuk kita bisa lakukan agar kita bisa dirasakan keberadaan dan kebermanfaatan ilmu kita, pikiran kita, tenaga kita oleh masyarakat. Dan itu sangat dibutuhkan manusia-manusia yang seperti itu. Kalau enggak nanti sibuk dengan bapernya. Betul. Enggak selesai dengan diri sendiri kan gitu. Habis energi untuk hal-hal yang receh terlalu sayang potensi yang Allah berikan kepada kita kalau kita hanya urus yang receh-receh. Karena yang besar ini sudah sangat menunggu, membutuhkan orang-orang yang sehat mentalnya. Jadi mari kita sehat mental.
sadari diri kita, apa Iya, yang ada dalam diri kita, iya, ketika ada hal yang tidak nyaman betul, dalam diri kita, dan kemudian sangat mengganggu aktivitas kita, betul, kalau tidak bisa mengatasi, betul. maka segera datang kepada ahlinya. Itu Siap, solusinya. Ya, solusi, ya, karena ya, ahlinya ada, karena iya, profesional ada gitu. betul, Kalau sudah tidak bisa mengatasi, ya sudah terima, betul, berdamai dengan apa iya. yang kita belum Akui mampu. aja gitu loh. Akui saja, berdamai Iya, dan kemudian datang ke ahlinya akan selesai. Ya, betul, tidak ada betul, masalah yang tidak selesai. betul, Allah sudah betul, siapkan semua jalan keluar dari setiap betul. permasalahan kita, Siap, insya Allah. luar biasa. Apa yang disampaikan Bunda Dewi itu sebenarnya tadi saya belum bertanya sudah terjawab. Bagaimana kemudian sebuah kawasan pariwisata ekonomi kreatif yang di dalamnya ada masyarakat gitu, bagaimana membangun masyarakat yang kuat dan di kawasan pariwisata ekonomi kreatif itu menjadi tuan rumah yang baik. Sudah dijawab oleh Bunda Dewi, yaitu dengan masyarakat yang kuat itu keluarga yang kuat itu dari pribadi yang kuat kan gitu Iya. Ibu. Nah Ibu untuk menumbuhkan pribadi yang kuat ini kan ada dua peran. Yang pertama peran keluarga, yang kedua adalah peran sekolah Iya, kan gitu betul. lah. Ibu kalau untuk menanamkan pribadian, karakter atau mental yang kuat itu baiknya di usia berapa dan peran siapa yang paling dominan seharusnya? Ya, karena anak di usia dini itu biasanya bersama dengan keluarga ya, Ya, anak usia dini loh ya, anak ya, usia dini itu antara 0 sampai 7 tahun, ya. walaupun memang sekarang ada sekolah bayi dan Betul, 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 sebagainya betul. ya. Tapi sekali lagi, unsur ayah ibu itu melekat di dalam diri anak. Oke. Dan guru yang bukan siapa-siapanya Iya, dia, iya. kalau seandainya guru lebih care, lebih peduli kepada anak, nah pasti ada yang salah dalam diri Betul, orang iya, tua. iya, iya. Seharusnya orang tua dulu. Nah, Keluarga ya, karena Bu, ya? apa? Iya, keluarga dulu. Mhm. Keluarga dulu, perhatikan di mana titik tumbuh kembang di area perasaan, di mana itu Mhm. sangat terkait dengan mental itu Iya, sedang mengalami percepatan atau sirkuit yaitu di iya. usia 0 sampai 7. 0 sampai Itu 7 ya? jangan sampai terlewatkan. Iya, Dan iya. 7 sampai 14 juga itu adalah fase kedua. Iya, Ketika orang tua sibuk cari uang di iya. 0 sampai 7 7. dan 14 tahun, biasanya di atas usia 14 tahun, uang yang dikumpulkan itu oleh orang tua habis untuk menyelesaikan masalah anak di usia 15 tahun ke Oh, atas. insight itu. Jadi Iya, itu iya. jangan sampai terlewat. Makanya Iya, kenapa saya getol banget memberi edukasi kepada guru-guru TK gitu ya, iya, kepada keluarga-keluarga yang mempunyai iya, balita iya. dan mempunyai anak usia dini. Kenapa saya sangat concern? Karena biasanya saya kan sebagai praktisi ya, Betul. Mas, saya merasakan betul bahwa ketika Mhm. mengalami pendalaman masalah kepada orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan Iya, mental, yang sedang menghadapi masalah iya, kehidupan iya. dan sebagainya, ketika dicari akal masalahnya, kemudian dilakukan pendalaman masalah, ketemunya ada di usia dini masalahnya. Oke. Contoh kasus ya, ketika anak pada saat makan tidak mau makan ya, Iya. kemudian anak dibentak, dipelototin, bahkan sampai dijiwiti, itu kemudian masuk program. Karena pada saat kayak gitu anak kan sedih, diperlakukan Iya. seperti itu. Pada Main saat sedih, perasaan dia. bawah sadar terbuka gerbangnya, Iya, masuk program, oh berarti kalau aku makan, aku akan mendapatkan kekerasan. iya. Akhirnya dia menjadi anak yang sulit makan, akhirnya Iya. masuk ke dalam stunting. Nah, sebenarnya itu Oke, sangat ada kaitannya relate, juga ya, sama stunting. Wah, luar relate sekali biasa. dengan banyak hal. Satu Iya, dengan iya, yang iya, lain iya. ilmu itu sangat terhubung. Iya, iya, Jadi iya, kita iya. harus rantainya itu harus mendapatkan perhatian di Iya, semua iya, aspek, iya. baru betul-betul mental itu bisa sehat gitu loh. Siap, Iya. siap. Iya, iya. Luar biasa teman-teman. Jadi kita ini tadi membahas tentang Parekraf Indonesia. Ternyata sama Bunda Dewi kita dibawa kepada akar yang penuh insightful, yaitu bagaimana kesehatan mental, terus kemudian apa istilahnya bagaimana kemudian mempengaruhi daya kreativitas, itu ternyata ada di sisi-sisi mental gitu loh, yang Iya. selama ini kita lupakan, yang selama ini kita hanya memberikan katakanlah bagaimana kemajuan gadget, terus kemudian upgrading ekonomi kreatif dan sebagainya. Nah ternyata itu tidak menyelesaikan persoalan gitu loh. Lah, apa yang dikatakan oleh Bunda Dewi ini patut kita renungkan semuanya bagi teman-teman pegiat Parekraf Indonesia. Bunda, terakhir pesan untuk teman-teman Parekraf Indonesia, Bunda, yang terkait dengan pengembangan usaha, kesehatan mental, dan bagaimana kemudian apa ya cara determinannya maju begitu, Bunda. Iya. Pertama kita harus menyadari dan mendeteksi ya keadaan diri kita. Pasti ketika ada sesuatu,
Kalau kita melakukan sesuatu yang membuat kita sulit maju, sebenarnya diri kita sendiri pun akan tidak nyaman. Pasti ada sesuatu yang menjadi sinyal untuk kita, "Oh, ini aku salah nih," gitu loh. Pasti ada inner voice kepada kita yang seperti bisikan dan sebagainya, tapi ada di dalam diri kita. Nah, ketika itu ada, dan kemudian menghalangi langkah-langkah, biasanya kalau mental block itu kan seperti ini. Ini sudah bener nih, ini bagus nih buat aku. Tapi ketika dia berlari, seperti ada yang menarik dari belakang. Nah, itu mental block. Nah, walaupun sekarang angka stres dan depresi sangat tinggi, angka kesehatan mental juga sangat tinggi, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru ketika ini tahu, mari kita periksa diri kita sendiri dulu, apa yang terjadi di dalam diri kita. Kenapa kita misalnya ada kesulitan untuk maju? Kalau misalnya menemukan diri yang seperti itu, jangan diam saja. Terima karena kasih, Bunda. ada profesional, karena ada ahlinya yang bisa mengorek dari mana dan kemudian sakit mental itu, luka batin itu bisa sembuh sama seperti luka di lahiriah kita. Pokoknya dirawat dengan baik, luka itu pasti sembuh. Dan pasti akan menjadi pribadi yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bunda. Jadi sekali lagi mulai periksa diri sendiri apakah ada gangguan-gangguan atau kesehatan mental dan akui, perbaiki dan tadi bisa disembuhkan supaya kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang hebat untuk membangun Indonesia. Terima kasih Sobat Parekraf telah bergabung di kanal YouTube Parekraf Indonesia. Kita ketemu di lain kesempatan. Bunda Dewi, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.